Seumpama biji sesawi yang Selamat pagi, saudara kasih Tuhan. Kembali kita belajar tentang renungan harian dan kita bicara tentang pencobaan dan godaan. Dan harapan saya saudara tetap sehat dan hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Dan jangan lupa untuk menjaga kekudusan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemarin kita bicara tentang pencobaan dan godaan. Bahwa ketika orang dicobai atau digoda, itu bukan berarti dia tidak rohani. Dan pencobaan itu hal-hal yang biasa. Selagi pencobaan itu hanya sebuah pencobaan dan godaan sebuah godaan, itu tidak ada masalah pengaruh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sampai kalau kita ini dikuasai pencobaan dan terjerat dalam pencobaan dan godaan, disitulah membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi bermasalah. Dan pagi ini kita akan lanjutkan di bagian kedua tentang pencobaan dan godaan. Pencobaan dan godaan itu selalu akan membawa kita keluar dari kuat kuasa Tuhan dan membuat kita mengalami kebinasaan. Karena dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi pertanyaannya, apakah itu iblis bisa mencuri dan membunuh dan membinasakan hidup kita? Saya beritahu saudara kasih Tuhan, sebetulnya tidak bisa. Iblis menguasai atau mencobai membunuh kita atau membinasakan kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu yang Yesus katakan, bahwa Yesus memberikan kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kita, dan kita tidak akan binasa. Bahkan dikatakan di bagian yang terakhir, tak seorang pun bisa merebut kita. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa merebut akan kita. Jadi itu bagian yang harusnya kita ini adalah orang yang boleh mengalami kehidupan yang bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan untuk menguasai kita, Tuhan untuk melindungi kita dan lain sebagainya. Tetapi ingat bahwa iblis itu datang untuk menggoda, untuk mencobai kita. Supaya apa? Kita keluar, meninggalkan janji Tuhan dan keluar dari jalur Tuhan. Dan itu yang diinginkan iblis. Dan ketika kita dengan sadar berkata bahwa aku tidak lagi mengikuti Tuhan, maka kita ada di luar jalur Tuhan. Dan disitulah iblis bisa menguasai hidup kita, menggoda kita dengan kita akan dibinasakan oleh iblis. Seperti halnya, contohnya seperti anak yang hilang itu. Ketika dia meminta hartanya dari bapaknya, dia pergi ke tempat yang jauh. Bapaknya tidak bisa berbuat apa-apa, dan bapaknya hanya bisa melihat saja. Karena apa? Itu keputusan hati daripada anak itu. Di dalam hidup kita ada free will, ada yang disebut keputusan hati kita. Jadi ada bagian yang dimana Tuhan tidak bisa intervensi di dalam hidup kita karena itu keputusan kita. Jadi iblis akan membuat kita keluar sesuai dengan keputusan hati kita. Caranya seperti apa yang dikerjakan oleh iblis kepada Adam dan Hawa pada waktu itu. Ketika itu iblis hanya berkata atau Hawa berkata, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya itu, nanti kamu mati. Hawa tahu bahwa ada satu bagian, satu buah yang tidak boleh dilarang.
Dan itu jaraknya jauh. Mungkin Hawa tidak pernah mendekati tempat itu. Atau dia pernah mendekati tapi dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, pada waktu itulah iblis menyampaikan yang disebut tipu dayanya. Dia berkata, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dia kata, tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kau memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini tipu daya. Hawa mempunyai janji di dalam hatinya, ngerti bahwa pohon tidak boleh dimakan, kalau dimakan kamu akan mati. Itu tahu. Dan Adam pun mengerti, saudara yang Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang Tuhan, dengan kesadaran dia melanggar perintah Tuhan. Karena apa? Timbul keinginan, saudara. Ketika kita digoda, dicobai, itu hal biasa. Tapi kalau sampai menyentuh keinginan kita dan kita melupakan akan janji Tuhan, melupakan perintah Tuhan, itu dangerous. Itu sesuatu yang bahaya dan saudara akan berbuat dosa. Dan Alkitab catat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Berubah, saudaraku. Berubah. Apa yang Tuhan katakan tidak boleh dimakan, serna dalam hati Hawa pada waktu itu. Dan dia melihat buah itu enak dimakan. Dia boleh menyingkirkan akan perintah Tuhan karena keinginan hatinya. Secara sadar, bukan lagi digoda, keputusan hati. Dan akhirnya dia memakan, dan Alkitab catat, dia memberikan kepada suaminya yang bersama dengan dia, dan akhirnya perjalanan itu, dia harus keluar dari Taman Eden. Jadi saudara kasih Tuhan, yang saya ingin sampaikan pada saudara pada hari ini adalah seperti ini. Iblis akan membuat saudara dengan sadar untuk melanggar perintah Tuhan. Karena iblis tidak bisa menyeret saudara keluar dari jalur Tuhan. Sampai saudara dengan secara pribadi, saudara melangkah keluar untuk bersama dengan iblis. Dan itulah yang disebut dengan saudara gagal dan jatuh dalam pencobaan. Harapan saya, saudara pengasih Tuhan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang boleh menyimpan akan janji Tuhan dan tidak tertipu dengan apa yang iblis katakan. Sekalipun perkataan itu manis, sekalipun perkataannya itu indah, jangan sampai timbul satu keinginan pun apa yang iblis katakan. Lebih nyaman kita mengikuti apa yang Tuhan katakan. Karena janji Tuhan itu menyegarkan jiwa. Tuhan memberkati, dan peganglah janji Tuhan, letakkan di dalam hidup saudara, supaya saudara tetap ada di jalur Tuhan, dan tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.